Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh mengambil kesempatan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal, kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa, pimpinlah setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya sepanjang kami mendengar firman-Mu, supaya apa yang kami belajar, kami sungguh-sungguh dapat memahaminya dan mendalaminya, agar kami dapat mengalami firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu hari ini adalah undangan Yesus bagi orang yang berbeban berat, yang didasari daripada teks Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga yang ke-30. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara dan saudari, inilah undangan Yesus Kristus. Dan undangan ini suatu undangan yang begitu luar biasa, simpatik, dan pasti menjadi impian setiap orang. Undangan Yesus ini jelas berbeza dengan undangan kita. Karena undangan Yesus ini ditujukan kepada orang yang mempunyai masalah. Sementara yang kita undang biasanya orang yang tidak berbeban berat, yang dinilai layak memberikan nilai bagi pengundang. Nah, mari kita pikirkan, siapa yang mengundang? Yesus, Sang Juru Selamat. Siapa yang diundang? Mereka yang letih lesu, berbeban berat, tertimpa berbagai kesulitan, dan ingin mengalami kelepasan dan kelegaan. Apa syarat undangannya? Sederhana saja, yaitu mahu percaya kepada Sang Pengundang dan percaya bahwa Sang Pengundang mampu merealisasikan undangannya. Nah, saudara, jika undangan ini datang dari orang yang hanya mengambil keuntungan, yang kita dapat adalah kekecewaan. Tetapi menjadi berbeza ketika undangan itu dari Yesus Kristus, yang tidak mengambil untung, bahkan dia rugi, karena Yesus harus mengorbankan diri, disalibkan, memberikan nyawanya untuk orang yang diundangnya. Secara perkiraan manusia, Yesus Kristus rugi. Tetapi cinta kasihnya yang begitu besar, yang begitu luar biasa, membuatkan semua itu boleh terjadi. Nah, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Sudah berapa panjangkah langkah kita untuk melewati hari-hari untuk menemukan ketenangan? Sudah berapa variasikah atau usaha yang kita kerjakan untuk menuai damai sejahtera atau kebahagiaan? Mungkin kita mencoba meraihnya dengan banyak cara, termasuk usaha keagamaan. Tetapi secara jujur, kita harus berkata bahwa kita seperti tidak pernah menemukan ketenangan. Kita tidak pernah menemukan kelegaan, karena yang ada justru hanya beban, masalah,
Satu selesai, timbul lagi masalah lain. Kita terjebak kelihatan sangat agamawi, seperti mengalami ketenangan, kepuasan dan kelegaan. Tetapi dalam batin kita yang paling dalam, kita merasa letih, lesu, menanggung beban berat. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita terus memperpanjangkan persoalan hidup. Jangan menambah-nambah beban di dalam hidup kita. Apakah itu karena sakit, kesulitan karena pekerjaan, masalah keluarga, atau apapun itu, belajarlah untuk datang kepada Tuhan. Mungkin Anda merasa sudah lama berdoa. Mungkin sudah ada banyak pendeta yang mendoakan Anda dan menumpangkan tangan di atas kepalamu. Mungkin sudah ada banyak khotbah yang Anda dengar. Tapi masih saja Anda letih lesu dan berbeban berat. Mengapa? Saudara, karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita hanya mau yang baik daripada Dia, daripada karyanya. Tetapi kita tidak pernah mau sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan yang sejati itu. Oleh itu saudara dan saudari, kelepasan dan kelegaan itu tidak tergantung pada pendeta, pastor, atau pengkhotbah. Mereka cuma alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat atau untuk menjadi penyampai berita baik kepada jemaat. Tetapi saudara, mari kita belajar daripada ayat yang ke-29, di mana ayat itu berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang dipasangnya." Nah, apa itu kuk? Kuk adalah kayu lengkuk yang ditaruh di leher sapi atau kerbau untuk menarik bajak atau gerobak. Nah, jadi ketika Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku." Ini bermaksud kita belajar apa yang menjadi kehendaknya dan mentaatinya. Dan jangan lupa bahwa kuk itu melekat pada diri kita. Jadi kita tidak boleh melepasnya. Lalu persoalannya adalah, bukankah kuk yang Yesus pasang itu suatu beban, menyusahkan? Padahal kita memerlukan kelegaan, kelepasan, ketenangan. Mengapa Tuhan memasang kuk pada kita? Saudara, dengarkanlah apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, Yesus Kristus bukan Tuhan yang membebani kita. Dia bukan Tuhan yang menambah-nambah kepahitan di dalam hidup kita. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Oleh kerana itulah jiwamu mendapat ketenangan ketika bersama dengan Tuhan Dia dan melaksanakan kehendaknya. Jiwa kita tenang justru ketika kita memikul kuk itu, karena kuk yang dipasangnya itu enak dan beban yang ditaruh itu ringan. Apa artinya, saudara? Nah, kuk itu sebenarnya melukiskan atau menggambarkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, yaitu segala ajaran, segala arahan, segala perintah, segala hukum, segala moral, dan segala prinsip Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan kuk. Dan kuk ini ditanam di dalam hati kita. Itu tidak membuat kita menjadi sakit. Kuk ini, yaitu ketetapan-ketetapan firman Tuhan, yang dipasang di dalam hidup kita, ditanamkan di dalam hati kita, itu tidak membuat kita menjadi sakit. Justru itu, kuk itulah yang akan membebaskan kita daripada masalah. Kuk itulah firman yang ditanam di dalam hatimu. Kuk itu
membebani, tetapi bukan untuk mematikan, tetapi memberi kelegaan, kenikmatan yang luar biasa, karena firman yang hidup itu menolongmu untuk lepas dari persoalan hidup. Jadi saudara, dalam arti kata yang lain, memikul kuk bermaksud menghidupi segala ketetapan firman Tuhan setiap hari. Yesus Kristus adalah firman itu sendiri yang menjadi daging dan tinggal bersama dengan umat manusia. Dan sekarang Yesus berkata-kata dalam bentuk bahasa manusia yang mudah difahami. Oleh itu, mentaati dan melakukan firman sama halnya kita sedang berjalan bersama Tuhan Yesus untuk memikul beban hidup. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita, Dialah yang akan memberikan kita hikmat, penghiburan, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan. Jadi kuk yang Tuhan Yesus pasang pada kita tidak akan mencederakan kita, tetapi akan menolong kita menjalani hidup di dunia yang penuh dengan cabaran. Sama seperti kerbau yang dipasang kuk bukan untuk menyiksanya, tetapi sebenarnya menolong kerbau itu untuk memudahkan pekerjaannya. Sebab itulah Yesus mengundang kita semua untuk hidup bergaul dengan Dia, bersekutu dengan Dia, membaca dan belajar firman-Nya, serta mengalami firman-Nya, agar kita lebih mudah untuk menghadapi realiti hidup di dunia yang sulit dan pahit. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak remaja di tengah-tengah pencarian identiti dirinya beranggapan bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak enak, tidak bebas, banyak aturannya. Ini saudara pemikiran yang sangat salah. Sebab justru kalau kita tidak belajar firman, maka kita tidak bebas. Sebaliknya, kalau belajar dan mengikuti firman Tuhan, justru kita bebas. Mengertikah kita apa arti bebas? Saudara, tidak ada kebebasan yang sejati di luar Tuhan. Tidak ada kebebasan yang sejati di luar Tuhan. Bebas karena tidak ikut firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Karena ketika kita tidak ikut firman, maka kita akan melakukan kehendak iblis. Mungkin dengan gagah perkasa kita membunuh orang, tetapi ujungnya penyesalan. Mungkin kita mabuk tertawa-tawa, tetapi akhirnya menyesal. Karena apa? Karena sejatinya kita tidak bebas. Kita justru diperangkap oleh keinginan-keinginan yang rusak. Tetapi dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi pemabuk atau penjahat. Bersama Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menghancurkan masa depan. Justru dengan Tuhan dalam firman-Nya, kita menemukan kemerdekaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu saudara, datanglah kepada Dia, berseru dan meminta tolong padanya. Tapi biarlah kita datang dengan penuh kejujuran, kerendahan hati, belajar mengakui betapa kita begitu sombong, betapa kita begitu bebal selama ini karena kita merasa mampu hidup dengan kekuatan dan metode keagamaan. Tetapi ternyata kita jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Karena itu, jika saudara punya beban berat, letih lesu, datanglah pada firman Tuhan. Bergaul dengannya. Bukan karena membaca 2 atau 3 ayat maka penyakitmu sembuh, masalah selesai, rezekimu bertambah. Ayat yang kita baca ini saudara, itu bukan mentera. Tetapi semakin dalam engkau merenungkannya, semakin dalam engkau mengenal Dia, semakin kuat akar pemahamanmu akan Dia, maka makin bahagialah hidupmu, maka makin legalah jiwamu. Inilah undangan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua hari ini.
Dia mau mengundang kita semua untuk hidup bergaul dengan Dia, untuk banyak-banyak mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan membuatkan kita lebih mudah untuk hidup di dalam dunia yang penuh cabaran ini. Firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita kelepasan. Firman Tuhan itulah akan memberikan kita kelegaan, sehingga kita dapat menikmati hidup kita di dunia ini walaupun banyak cabaran yang kita perlu lalui. Selamat menerima undangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, hai Anda yang mempunyai beban berat dan letih lesu. Bergaulah dengan firman Tuhan, maka engkau akan menemukan kelepasan dan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, di mana suatu undangan Yesus Kristus yang begitu indah mengundang kami semua untuk datang kepadanya saat kami berbeban berat, saat kami punya pergumulan berat yang kami tidak dapat atasi dengan kemampuan kami secara manusia. Tapi Tuhan mengundang kami untuk datang kepadamu. Sebab itu Tuhan, berikanlah kami hati yang rindu untuk bergaul dengan Tuhan, yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Karena rahasia untuk kami memperoleh kelegaan dan kelepasan itu adalah ketika kami hidup bergaul di dalam firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap bahwa kami mampu untuk berjalan sendiri, tapi ternyata kami lemah, kami manusia yang tidak berdaya, kami manusia yang kecil, manusia yang lemah tanpa Tuhan. Bapak itu Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Segala beban berat kami letakkan kepadamu, dan biarlah kami mengambil komitmen untuk lebih bergaul dengan firman-Mu, untuk memperoleh ketenangan, damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami ucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.